Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yaitu Agung Prasetya, Johannes Arifin, Muhammad Azam, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Sofyan. Apa itu cyber law? Dalam menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau yang biasa disebut dengan cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan masuk ke dunia cyber atau dunia maya. Ruang lingkup cyber law menurut Jonathan Rosenweier tahun 1997 itu ada copyright atau hak cipta, lalu ada trademark, hak atau hak merek, defamation atau pencemaran nama baik, hate speech atau penistaan, penghinaan atau fitnah dan fitnah. Lalu ada hacking, viruses, illegal access atau penyerangan terhadap komputer atau alat optik lain. Terus ada the regulation Internet of Resource atau pengaturan regulating sumber daya internet. Lalu ada privacy atau kenyamanan pribadi. Lalu ada data care atau kehati-hatian. Lalu ada criminal liability, kejahatan atau kriminal dengan menggunakan informatika dan teknologi. Lalu ada procedural issues atau yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain. Lalu ada electronic contact atau transaksi elektronik. Lalu ada pornografi, lalu ada robbery atau pencurian lewat internet. Lalu ada consumer protection atau perlindungan konsumen. Lalu ada e-commerce dan ada e-government, yaitu pemanfaatan internet dalam keseharian. Contoh kasus cyber law. Kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama ada pasal 45A6 UU ITE. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45A6 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya
atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Kesimpulannya adalah yang pertama, modus operasi cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Tetapi, jika diperhatikan lebih seksama, akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Yang kedua, sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada, baik yang terdapat di KUHP maupun di luar KUHP, untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan. Tetapi, ada juga kejahatan tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap cybercrime terkait dengan Undang-Undang ITE antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas forensik komputing, meningkatkan upaya penyidikan dan kerjasama nasional dan internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan. Dan itulah presentasi kami tentang cyberlaw. Sebelum kami menutup presentasi kami, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Burung dara burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.